Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Rahel Afisa, NIM 2201550018, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep data mining mengenai analisis clustering. Yang pertama, mengenai judul dan pengantar, saya mengambil judul dari penelitian penerapan data mining metode Keymenes clustering untuk analisa penjualan pada toko Yana Sport yang ditulis oleh Agung Nugraha, Odi Nurdiawan, dan Giftera Dwi Lestari. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi yang memungkinkan bisnis memanfaatkan internet dan e-commerce untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi distribusi. Namun, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut pemilik toko untuk memahami tren penjualan dan perilaku konsumen melalui pendekatan berbasis data. Metode clustering, khususnya algoritma Keymenes, sangat relevan dalam konteks ini karena kemampuannya untuk mengelompokkan barang berdasarkan kesamaan tertentu, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, tujuan dari penelitian ini itu untuk menerapkan algoritma Keymenes clustering dalam menganalisis data penjualan toko Yana Sport. Fokus utamanya adalah mengelompokkan barang ke dalam dua kategori, yaitu laris terjual dan tidak laris terjual, berdasarkan data penjualan selama 3 bulan. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis kepada pemilik toko dalam mengatur stok barang dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Metodologinya dari penelitian ini menggunakan pendekatan Knowledge Discovery in Database atau KDD dengan beberapa tahapan utama. Data transaksi yang dikumpulkan melalui teknik data primer diproses melalui tahapan pembersihan atau data cleaning untuk menghilangkan duplikasi dan noise. Selanjutnya, data ditransformasikan menjadi format numerik yang sesuai untuk analisis. Algoritma Keymenes diterapkan untuk memodelkan data menjadi 2 klaster, yaitu barang laris dan tidak laris. Hasil clustering dievaluasi menggunakan metrik performa seperti cluster, distance untuk memastikan hasil yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Nah, berikut data penjualan. Ini ada data penjualan mengenai nama barang, kode barang, stok awal, stok keluar, dan stok akhir. Kurang lebih barang ada 122. Kemudian cleansing data, ini duplikasi data di number 59 dan 60. Nama barang lembing bambu itu sama dengan kode barang 559. Lalu cleansing data, ini hapus duplikasi data yang tadi, yang lembing bambu. Nah, hasil penelitian. Hasil clustering menunjukkan bahwa dari 122 item penjualan, 99 barang masuk ke dalam klaster laris terjual, dan 23 barang masuk ke klaster tidak laris terjual. Barang yang laris meliputi bola basket, raket tenis, dan net volley, sedangkan barang yang tidak laris termasuk sepatu tertentu, aksesoris minor, dan peralatan pelengkap. Data ini memberikan informasi yang jelas bagi pemilik toko untuk memahami distribusi penjualan dan fokus pada barang yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan. Nah, ini termasuk tabel dari jurnal tersebut, data klaster 0 kategori tidak laris terjual. Lalu ini data klaster 1 kategori laris terjual. Nah, hasil analisisnya, clustering menunjukkan bahwa barang yang termasuk dalam kategori laris terjual
memiliki permintaan yang tinggi karena popularitas dan relevansinya dengan kebutuhan pasar. Sebaliknya, barang yang tidak laris terjual cenderung kurang diminati karena harga yang tinggi, stok berlebih atau kurang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Informasi ini memungkinkan pemilik toko untuk mengurangi stok barang yang tidak laris dan mengalokasikan sumber daya pada barang dengan potensi tinggi untuk meningkatkan penjualan. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil menerapkan algoritma Keynes clustering untuk mengelompokkan barang berdasarkan popularitasnya. Temuan utama menunjukkan bahwa dari total 122 barang, 99 diantaranya termasuk laris terjual, sementara 23 barang tidak laris. Hasil ini memberikan insight berbasis data yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pembelian dan pemasaran barang. Strategis berbasis data ini sangat signifikan dalam membantu toko menghadapi persaingan bisnis dengan lebih efektif. Saran untuk penelitiannya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel tambahan seperti harga barang, musim penjualan, dan lokasi pelanggan untuk analisis yang lebih mendalam. Selain itu, pembandingan algoritma Keynes dengan metode clustering lain seperti DBS-Scan atau hierarchical clustering dapat memberikan hasil yang lebih kompresif. Implementasi hasil penelitian ini juga dapat dioptimalkan dengan mengintegrasikan analisis ke dalam sistem manajemen stok otomatis, serta menggunakan dashboard visualisasi interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Terima kasih jika ada salah kata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.